Selamat pagi anak-anak. Adik-adik semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya? Ini Bapak lihat ada satu orang yang nggak datang ya. Siapa itu sekretaris? Siapa? Aini. Aini nggak datang kenapa? Tidak ada keterangan. Baik, apa ini ya? Kemudian hari ini kita belajar IPA. Materinya adalah slide depan tulis apa? Kita ada bab 3 itu namanya usaha dan daya. Hari ini kita akan bahas tentang usaha. Pernah dengar kata usaha? Pernah? Pernah dengar kata usaha? Pernah ya? Apa yang kalian tahu tentang usaha? Usaha. Angkat tangan kalau mau menjawab, angkat tangan. Siapa? Apa tadi Kak? Usaha adalah kerja keras kita. Kalau kata sekretarisnya tadi, usaha adalah kerja keras kita gitu. Ada yang lain? Usaha? Satu kelas? Apa? Pernah dengar kata usaha di mana? Usaha apa? Apa biasa kata dengan usaha? Usaha ada kata apa lagi? Usaha baju gitu ya? Usaha untuk jualan gitu ya. Nah, jadi kita mau tahu nih sebenarnya yang mau kita bahas apakah usaha seperti itu, usaha yang berdagang atau usaha yang lain. Gitu ya. Jadi ini yang mau kita bahas hari ini. Selanjutnya, nah, lihat di slide 2 ini ada yang namanya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu artinya apa yang bakal kita harapkan bisa kita pahami ketika kita selesai belajar hari ini. Ya, ada 3 hal yang perlu kalian pahami untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep dari usaha. Jadi kalian nanti setelah belajar, Bapak mau nanti kalian menyimpulkan, ini apa tunjuk gitu kan, menyimpulkan apa itu usaha gitu. Ada definisinya gitu, apa konsepnya gitu ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Bapak mau kalian juga menyebutkan contohnya. Apa contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nah kalau kita belajar IPA, atas namanya dari perhitungan. Apalagi kalau materi usaha ini ada kaitan dengan fisika. Kalau udah bahas fisika, kita pasti ada hitung-hitungannya. Nah, jadi nanti kita bakal memahami bagaimana cara menghitung usaha. Ya, jadi diharapkan nanti pertama kalian memahami apa itu konsepnya, definisinya. Yang kedua kalian tahu contohnya. Yang ketiga, anak didik Bapak harus tahu bagaimana cara menghitung usaha. Berapa besar usaha gitu ya. Selanjutnya, perhatikan video ini dengan bersama ya. Ke kanan sejauh 5 meter. Kemudian Ali berbalik arah dan berhenti di tempat semula. Apa pertanyaannya? Apa tadi katanya? Pertama Ali bergerak dari sudut sini, dari kiri ke kanan sejauh 5 meter. Nah, kemudian Ali bergerak lagi nih dari kanan sini ke kiri lagi sejauh 5 meter. Nah, pertanyaannya ada bisa selanjutnya. Berapa jarak yang ditempuh oleh Ari? 10 meter. Berapa? 10 meter. 10 meter. Ya. Yakin? Kenapa bisa 10 meter? Karena 5. Kenapa Kak? Bolak-balik ya. Pertama titik A, titik B 5 meter. Dan itu titik A 5 meter. Jadi dijumlahkan. Berapa jarak tempuhnya? 10 meter. Oke, kita buat
Berapa perpindahan? Berapa perpindahannya? Berapa? Dua. Dua perpindahannya? Dua. Tadi kakak bilang dua. Oke, ada yang bilang dua. Siapa lagi yang bilang lain? Berapa perpindahan? Ini dua apa nih? Dua apa kak? Dua perpindahan. Oke, dua perpindahan. Belum tentu benar ya, temannya jawab. Yang lain apa? Satu. Ada yang jawab satu. Oke. Satu apa? 1 meter, 1 kilo. Perpindahan. Satu perpindahan. Apa satu perpindahan? Kalau tidak bingung ini. Oke. Tahu Pak, kita ikuti dulu. Satu perpindahan. Ada lagi jawaban yang lain? Ada yang jawab 10? Enggak ada. Ada yang jawab 0? Enggak ada. Ternyata perpindahan itu bukan antara dua, bukan satu ya. Enggak ada nih yang perpindahan itu. Kalau ditanya perpindahan, dia jawabnya harus pakai meter juga atau sentimeter gitu ya. Berapa perpindahan yang dilakukan Ari tadi? Dia tadi awalnya di titik mana? Di titik ini misalnya. Di titik A. Ya, tergerak ke sini kanan ke titik B. Lalu dia balik lagi dari titik B ke titik A. Awalnya dia di sini, lalu dia balik lagi ke sini. Berpindah nggak dia? Hah? Berpindah atau enggak? Kamu ulangi lagi ya. Nih, pertama ini di sini aku taruh. Dia tak sini. Awalnya aku pindah ke sini. Lupa tak lagi di sini. Berpindah nggak itu? Enggak. Enggak. Ya enggak berpindah, tetap di situ dia. Kalau berpindah tuh dari sini dia pertamanya, baru empat ke sini. Oh iya. Berpindah kan? Kalau dia empat ke sini berpindah nggak dia? Enggak. Berarti berapa perpindahannya? Berapa? 0. Berarti perpindahannya 0 meter gitu ya. Jadi ini konsep dasar dulu nih harus kita pahami tentang usaha tadi. Ada yang namanya jarak, ada yang namanya perpindahan ya. Sekarang kita mulai nih contoh. Ini apa namanya? Saya mendorong meja sejauh 1 meter. Apakah saya melakukan usaha? Iya, melakukan usaha. Ya. Misal saya bapak nih mendorong meja ini. Pak dorong 1 meter. Nah, gitu. Apakah bapak melakukan usaha? Ya. Ya. Oke. Ada yang bilang enggak? Ada yang bilang tidak? Sama salah. Kalau mana tidak masalah. Iya semua nih. Oke. Semua menjawab iya ya. Nah, ini jawabannya kalian buat ya. Lalu, apabila Feral menginjak telur sehingga telur pecah, apakah Feral melakukan usaha? Apa? Enggak. Enggak. Ada yang bilang ya, angkat tangan. Yang bilang ya, angkat tangan dulu. Nih yang bilang ya. Ada 1, 2, 3, 8, 1000 nih orang bilang ya. Ada 1000 orang yang bilang ya melakukan usaha. Yang bilang tidak melakukan usaha, angkat tangan. Oh sama banyaknya, 1000 juga. Berarti 50% banding 50% ya. Ada yang 50% bilang ya, 50% bilang tidak. Oke. Ini 2 pertanyaan akan kita jawab dari materi kita hari ini. Oke ya. Mari kita buktikan jawaban kalian benar atau tidak nih. Benar atau tidak? Yang pertanyaan ini benar melakukan usaha. Yang pertanyaan kedua ini benar tidak melakukan usaha. Oke. Sekarang semua terkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 4. Berapa? 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Sekarang lihat laptopnya, lihat e-book yang tadi Bapak share itu. Sudah. Buka materinya di bab 3, usaha tentang usaha.
sembari kalian baca e-booknya, lihat di papan layar terakhir ada berapa pertanyaan nih? Ada 5 pertanyaan. Setiap kelompok Bapak mau berdiskusi dengan teman sekelompoknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pilih apakah nomor 1 itu usaha atau bukan usaha. Nomor 2 usaha atau bukan usaha, 3 usaha atau bukan. Kemudian kalian harus bisa memberikan alasan kenapa kalian pilih itu usaha, kenapa kalian pilih itu bukan usaha. Dari mana tahunya? Coba lihat e-booknya dulu, dibaca. Nah, nanti itu ketahuan tuh. Nah, usaha itu apa, definisinya apa gitu. Jadi kalau kita belajar itu sekarang namanya student center. Kalian dulu cari tahu nih apa itu sebenarnya materi yang kita pelajari. Mari coba kalian sampaikan. Setelah kalian sampaikan, baru kita praktik sama-sama. Oke ya? Bisa? Bisa? Bisa. Sekarang dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan ke Bapak. Waktunya sudah habis, waktu mengerjakan sudah habis ya. Sekarang kita mulai, tadi diskusinya berkelompok. Sekarang kita mulai diskusinya untuk satu kelas. Bapak akan tunjuk 1 atau 2 kelompok menjawab pertanyaannya bergantian gitu ya. Oke? Sekarang kelompok berapa ya? Kelompok berapa yang menjadi nomor 1? Kelompok berapa yang menjadi nomor 1? Karena Bapak sakit kesempatan. Nah, yuk. Kelompok 4 ya? Kelompok 4 menjawab nomor 1. Silakan. Berdiri Kak. Mas kau berapa? Berdiri. Jadi di situ aja kok. Jawabannya usaha. Arti Budi mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm, termasuk usaha. Benar atau tidak? Benar. Kenapa bisa usaha? Bisa dijelaskan kelompok 1? Ya, betul sekali. Sekarang kelompok 1. Ayo teman jawab. Kenapa itu dibilang usaha? Karena ada mejanya. Mejanya berpindah kan? Sejauh 20 cm. Kalau dihitung total usahanya berapa Kak tadi? Hasilnya berapa? 2 joule ya. Ini kalau di total usaha yang dialami yaitu 2 joule. Nah, sekarang yang nomor 2, Bapak mana mau jawab nomor 2? Nomor 2. Kalau nggak ada yang angkat tangan, Bapak tunjuk. Nomor 2. Kelompok 6. Ya, kelompok 6. Bukan? Kenapa?
Imam jawab ini bukan usaha. Ada yang jawab bukan usaha juga? Kelompok mana jawab juga tidak bukan usaha yang kedua ini? Kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Kelompok 5 jawabannya apa? Usaha atau bukan? Bukan. Oke, berarti yang beda cuma kelompok 1. Kelompok 1 ini jawabannya apa Kak? Kalau kalian? Usaha. Kenapa dibilang usaha? Karena dia dari atas itu berpindah ke bawah. Terus dia bergerak ke atas. Nah, coba lihat. Dengar dari dibilang kelompok 1. Lihat kata kuncinya ya. Dia jatuh. Jatuh. Pertama berarti dia di pohon nih, di pohon. Ada buah mangga nih. Ini tanah, ini batangnya gitu ya. Jatuh dia ke bawah. Berapa jauhnya ya ketinggiannya? Ketinggiannya 2 meter. Berpindah nggak? Dari atas ke bawah ini? Tidak. Pindahannya 2 meter. Lalu gayanya dari mana Kak? Gaya gravitasi bumi. Walaupun nggak bilang di sini ada gaya yang menjatuhkan, tapi kalau benda jatuh itu dipengaruhi oleh gaya. Ya. Nomor 3, kelompok 1 apa? Usaha. Bukan. Kenapa? Karena dia tidak berpindah. Tuh. Nomor 3 ini bukan usaha, karena dia nggak pindah. Karena dia dari rak daging ke serat sayuran, balik lagi ke rak daging, ya kan? Berarti perpindahannya nol. Berarti tidak ada usaha. Nomor 4. Nomor 4. Tadi ada yang saya jawab ya. Nomor 4 ini tidak atau bukan usaha, karena hanya cuma dipijak saja dari nggak ada berpindah. Oke, yang nomor 5. Berapa besarnya? 80. Berapa? 80. Gimana cara ngitungnya? 40 Newton dikali 2 apa? Hasilnya? Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Sekarang kita masuk ke akhir pertemuannya. Sekarang kita akan menyimpulkan dari apa hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus menyimpulkan apa itu usaha tadi. Usaha adalah jadi usaha adalah transfer energi dari gaya pada suatu objek benda yang menghasilkan perpindahan. Jadi kalau kita dorong tembok nggak berpindah itu nggak usaha namanya, dibilang usaha. Jadi kalau kayak dibilang tadi usaha berarti usaha itu berarti usaha kita bahas tadi ya. Usaha yang kita bahas itu adalah usaha transfer energi. Transfer energi dengan gaya kepada suatu objek dan objek itu berpindah. Maka itu disebut usaha. Contoh usaha, apa contohnya? Selain itu apa lagi contoh usaha yang bisa kita contohkan? Apalagi contoh usaha yang lain? Kenapa? Apa Bang? Kereta, sepeda motor maksudnya. Sepeda motor gimana? Motor didorong gitu ya. Untuk bensinnya habis, ya kan? Ya, dorong. Kita dorong. Nah, itu juga termasuk Usaha. misal pernah main mobil-mobilan, Nah. ya kan? Kita pakai tali, tarik tuh, kan juga tarik dengan gaya. Nah, berpindah nggak dia? Ini termasuk apalagi tadi kayak pohon tadi, banyak tuh. Atau ada monyet misalnya ada di rumah kelapa, ya kan? Dilemparkannya ke bawah. Itu termasuk Usaha.
Kalau ada botol dipijak, usaha bukan? Bukan. Ya. Lalu yang ketiga, cara menghitung besar usaha. Apa rumusnya? I sama dengan R kali S. B sama dengan F dikali S. usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Sudah jelas? Ya. Oke, Bapak cerita satu lagi mengulanginya lah Kak, yang udah kelompok 6. Coba diulangi Kak. Ya. Kamu Kak diulangi. Definisi usaha lagi apa? Usaha adalah faktor energi dari gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan perpindahan. Iya kan? Perpindahan. Contoh usaha apa siapa yang bisa bilang? Contoh usaha? Kak, contoh usaha? Contoh kelas ya? Contoh usaha apa ya? Usaha mendorong media dengan gaya tidak sejauh Nah, ini apa lagi tadi? mendorong Dorong kereta kalau mogok gitu ya. Ada lagi Kak? Cukup? cukup. Ada. Oke. Yang nomor 3. Nomor 3, Kak. Nomor 3. Apa persamaannya? Cara menghitung besaran dari usaha. W sama dengan F kali S sama itu U sama dengan gaya dikali perpindahan. Gaya dikali perpindahan. Paham sudah jelas ya? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami gitu ya. Nanti pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas lagi tentang gaya usaha lagi ini. Tapi kaitannya dengan gaya. Ada usaha, ada gaya. Itu semuanya kita bahas. Iya. Untuk perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.